Welcome back to James Bond Indonesia, here with your host Batista Adventura. Film James Bond selalu menghadirkan aksi-aksi menegangkan ketika sang karakter utama menjalani misinya. Dalam menjalani misinya, James Bond selalu ditemani oleh berbagai macam peralatan atau yang disebut dengan gadgets dari Q, sehingga ia dapat menuntaskan misi yang diberikannya. Dari awal kehadiran film James Bond sampai film terakhirnya, sudah terdapat banyak gadgets yang ditontonkan kepada kita sebagai penonton. Pada video kali ini kita akan membahas deretan-deretan gadget dari Q yang menurut kami paling top dan paling diingat oleh para fans. So, inilah top 10 Q gadgets versi James Bond Indonesia. Gadget yang pertama adalah jetpack. Ulasan pertama kita akan membahas soal jetpack di film Thunderbolt. Jetpack ini digunakan oleh Bond ketika ia telah membunuh Jacques Bouvard dan untuk lari dari kejaran anak buahnya Bouvard. Bond lalu menggunakan jetpack untuk kembali ke mobil Aston Martin DB5-nya. Dilansir dari pocketlink.com, ketika proses syuting film Thunderbolt, mereka menggunakan jetpack asli dan ternyata jetpack tersebut benar-benar berfungsi, bukan hasil editan. Kemudian dilansir dari cbr.com, jetpack yang digunakan dalam film tersebut ternyata merupakan jetpack yang dikembangkan oleh US Army dan dikenal dengan istilah atau sebutan Bell Rocket Belt. Dengan menggunakan jetpack sebagai salah satu gadget di film tersebut, maka tak heran Thunderbolt menjadi salah satu film James Bond tersukses di tahun 1965. Yang kedua adalah cincin multifungsi. Dalam melaksanakan tugasnya, James Bond selalu dituntut untuk berpenampilan profesional dan elegan. Makanya ia selalu mengenakan setelan jas. Namun juga kadangkala mengenakan pakaian non-formal selain jas. Dalam berpakaian ia juga ditemani oleh perhiasan-perhiasan seperti kacamata maupun cincin. Namun cincin yang dimaksud bukanlah cincin sembarangan, karena cincin tersebut merupakan pemberian dari Q, yang tentunya di dalam cincin tersebut tersembunyi peralatan atau gadget yang dapat membantu Bond dalam menjalani misinya. Seperti cincin yang ia kenakan di film A View to a Kill, diperankan oleh Roger Moore. Ternyata cincin yang ia kenakan menyimpan sebuah kamera yang dapat memata-matai musuhnya dari jarak jauh. Selain itu, cincin yang digunakan oleh Sean Connery dalam Diamonds Are Forever, ternyata cincin tersebut merupakan cincin elektromagnetik yang dapat memanipulasi mesin slot yang ada di sebuah kasino. Electromagnetic RPM controller. Been aching to give it a try. Sehingga ibarat kata, kalau misalkan kita menggunakan cincin tersebut untuk bermain di mesin slot kasino, kita pasti selalu akan menang. Selain itu, cincin yang digunakan oleh para anggota Spectre, di mana cincin tersebut ketika ditinjau oleh Q bersama dengan Bond, ternyata cincin tersebut menyimpan segala data atau informasi mengenai organisasi tersebut. Siapa saja anggotanya, apa saja kegiatannya, sampai para petinggi Spectre, semuanya dapat diketahui hanya dengan cincin itu. Jam tangan yang tidak biasa. Selain perhiasan seperti cincin yang melengkapi penampilan Bond, sehingga menjadi terlihat lebih profesional dan elegan, ternyata Bond juga menggunakan jam tangan dalam menjalani misinya. Jam tangan yang digunakan Bond tidak hanya berfungsi untuk menunjukkan pukul atau jam berapa, tetapi memiliki fungsi yang lainnya. Seperti jam tangan Rolex Submariner yang digunakan oleh Roger Moore di film Live and Let Die. Ternyata jam tersebut mengandung magnet, sehingga di salah satu adegan ketika Bond bertemu dengan Moneypenny dan juga pimpinannya yaitu M, ia langsung menunjukkan kehebatan jam tersebut dengan melekatkan jam itu ke sendok. Dan ternyata sendok itu langsung melekat ke jamnya Roger Moore atau Bond. Allow me to suggest a perfectly adequate watchmaker just down the street. Good God. Selain itu, di film The Spy Who Loved Me masih diperankan oleh Roger Moore. Ia menggunakan jam tangan Seiko LCD 06745-5009. Jam tersebut bisa mengeluarkan secari kertas yang berisikan pesan kepada Bond. Di film tersebut, pesan yang dimaksud adalah 007 report to HQ immediately M. Pierce Brosnan juga tidak ingin kalah dengan Roger Moore. Ia menggunakan jam tangan Omega Seamaster di film The World Is Not Enough. Dilansir dari hodinkey.com, jam tersebut dilengkapi dengan rappel yang juga dilengkapi dengan pengaitnya, sehingga memudahkan Bond untuk lari dari kejaran musuh. Omega Seamaster juga digunakan di film Die Another Day, di mana jam tersebut memiliki pin peledak yang digunakan untuk menyalakan bahan peledak yaitu C4. Cara mengaktifkannya,
adalah dengan memutar bezel yang ada di jam itu, dan bom pun siap diledakkan. Dan jam tangan Omega Seamaster juga digunakan oleh Daniel Craig di film Spectre. Ketika Bond disekap oleh Blofeld, ia memikirkan cara bagaimana untuk kabur dari tempat itu. Ia teringat bahwa jam yang ia gunakan mampu untuk menciptakan kejutan kecil. Akhirnya, ia meminta Madeleine Swan untuk mendekatinya, dan ia pun menyerahkan jam tangannya kepada Madeleine untuk dilemparkan ke arah Blofeld. Dan boom, kejutan kecil pun terjadi. Yang keempat adalah handphone yang digunakan sebagai remote control. Pierce Brosnan kembali hadir dengan gadget yang tidak biasa. Kali ini, ia menggunakan handphone konvensional untuk dijadikan sebagai remote control, di mana remote control itu ia gunakan untuk mengendalikan mobil BMW-nya, sehingga ia tidak perlu lagi duduk di kursi pengemudi untuk mengendarainya. Dalam adegan kejar-kejaran, Bond dikejar oleh segelintir musuh di dalam gedung parkiran mobil. Ternyata sebelum melarikan diri, ia sudah dikepung oleh musuh-musuhnya yang saat itu sedang mengepung BMW-nya, sehingga ia mengeluarkan handphonenya dan mengarahkan mobilnya itu ke arah dia. Dari situlah kecanggihan handphone berlayar lipat ini dihadirkan. Ada senjata di balik lengan baju Bond. Gadget yang satu ini muncul di filmnya Roger Moore, yaitu Moonraker. Ia menggunakan gadget ini ketika ia melakukan perjalanan keluar angkasa untuk mengejar sang musuh. Bond menggunakan trik baru di lengan bajunya dari Q Bronze dengan pistol panah yang dipasang di pergelangan tangannya untuk menembakkan racun atau panah penusuk berbahan besi. Dilansir dari CBR.com, seharusnya gadget ini menjadi standar bagi semua agen yang ada di lapangan, karena gadget ini tidak terlalu mencolok ketika berhadapan dengan musuh, atau istilahnya tidak terlalu kelihatan, karena bersembunyi di balik lengan baju Bond. Mobil Lotus yang jadi kapal selam. Roger Moore menggunakan salah satu mobil canggih yang ada di film James Bond, di mana mobil itu tidak hanya mengeluarkan roket atau machine gun, tetapi juga bisa berubah menjadi kapal selam yang dapat kita saksikan di film The Spy Who Loved Me. Ketika Bond dikejar oleh agen XXX musuhnya Bond, dan akhirnya Bond menyemplungkan diri bersama dengan mobilnya untuk menghindari kejaran agent XXX. Dilansir dari screenrant.com, mobil ini juga dilengkapi dengan rudal yang mengarah ke udara maupun ranjau darat. Kacamata yang bisa berfungsi layaknya X-ray. Kacamata umumnya digunakan bagi mereka yang memiliki mata minus atau mata plus, agar dapat melihat dengan jelas dari jarak tertentu. Tetapi bagaimana kalau ternyata kacamata yang kita gunakan bisa digunakan seperti X-ray, bisa melihat objek yang ada di balik tembok alias tembus pandang? Itulah yang terjadi di film The World Is Not Enough. Dilansir dari CBR.com, ketika Bond telah menggunakan setelah tuxedo-nya dan sedang memantau situasi di dalam kasino, ia menggunakan kacamata X-ray-nya untuk melihat apakah para penjaga di kasino itu memegang senjata atau tidak, sehingga ia dapat mengetahui langkah apa yang mesti ia hadapi ketika terjadi masalah. Ternyata kacamata ini juga digunakan oleh Roger Moore di film Octopussy. Dilansir dari Pocketline.com, kacamata yang digunakan oleh Roger Moore adalah kacamata hitam atau sunglasses. Fungsinya sama seperti kacamata yang digunakan oleh Pierce Brosnan, yaitu melihat objek di balik tembok, atau kacamata ini bisa melihat tembus pandang. Kamera mata-mata. Pada tahun 1979, kamera yang ada masih berukuran sangat besar, tetapi tidak untuk Bond. Dilansir dari Pocketline.com, kamera yang digunakan oleh Roger Moore di film Moonraker berukuran sangat kecil, sehingga bisa dimasukkan ke dalam kantong baju. Ia menggunakan kamera tersebut untuk mengambil gambar serta memantau situasi di area sekitarnya. Rokok yang bisa mengeluarkan roket. Ketika Q menciptakan sejumlah perangkat yang dirancang untuk melindungi 007 ketika ia menjalankan misinya, Q juga merancang senjata ofensif yang berkekuatan tinggi, namun dengan ukuran yang kecil, sehingga senjata tersebut dapat dibawa oleh Bond kemana saja dengan mudah. Seperti yang ditunjukkan dalam film You Only Live Twice, ia menggunakan rokok untuk menembakkan roket ke arah musuhnya. Kemudian rokok ini juga digunakan oleh Timothy Dalton di film License to Kill, di mana rokok ini bukan digunakan seperti bazooka, akan tetapi roket ini menjadi detonator bom yang dihubungkan dengan pasta gigi. Yap, pasta gigi ini adalah sebagai bahan peledak berbahan plastik yang akan menyala ketika rokok dihidupkan layaknya rokok pada umumnya.
Dan yang terakhir adalah Aston Martin DB5. Berbicara soal gadget, kita tidak boleh lupa pelopor mobil-mobil canggih, mobil-mobil yang dilengkapi senjata atau gadget di sepanjang franchise James Bond berkat mobil yang satu ini. Yap, mobil yang dimaksud adalah Aston Martin DB5. Mobil ini pertama kali muncul di eranya Sean Connery, yaitu di filmnya Goldfinger. Seperti pada video-video sebelumnya yang sudah membahas tentang mobil-mobil Aston Martin di film James Bond. Mobil ini dilengkapi dengan machine gun, kaca anti peluru, asap, pelontar kursi penumpang, dan masih banyak lagi. Berkat mobil ini, mobil-mobil lainnya di film James Bond mengikuti jejaknya dengan melengkapi dirinya dengan senjata. Tak heran Aston Martin DB5 menjadi mobil ikoniknya James Bond. Demikianlah ulasan mengenai top 10 Q gadgets versi James Bond Indonesia. Sebenarnya masih banyak lagi gadget-gadget yang dari Q, dari filmnya Sean Connery sampai ke filmnya Daniel Craig. Tetapi kami memasukkan ataupun meringkas menjadi top 10 yang menurut kami, menurut James Bond Indonesia yang paling top dan yang paling diingat oleh para fans James Bond di seluruh dunia. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai dan selalu setia untuk menonton video-videonya James Bond Indonesia. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan juga share kepada teman-teman. Mana tahu teman kalian ada yang Bond fans juga atau yang kepo dengan dunia James Bond. Jangan malu-malu untuk mampir ke channel kami. I will see you guys on my next videos. Batista Ventura out. See ya.